Sekarang udah yakin kalian kalau pokok ini namanya pokok pisang? Yakin bang, yakinnya ya Pol. Iya bang, hampir gila kita dibanting pokok kelapa ini Lul. Udah jelas pisang kita bilang kelapa. Pokok pisang. Nasib baik Bang Udin ini datang. Kalau tidak berubah nama kau jadi pokok kelapa, Pol. Udah jadi sinting lah kami berdua bang. Sekarang gimana? Masih ada lagi yang mau dipertanyakan nggak? Sekarang aku nak tanya nih bang. Apa itu? Sekarang ini kan lagi ramai bang. Bahas masalah ahli sunnah dan wahabi ya Pol. Iya betul bang. Menurut abang, Wahabi itu salah ke betul bang? Kenapa kau tanya itu? Soalnya kalau kita dengar ceramah orang tuh geram juga kita ya Pol. Betul bang. Yang parah kali pun orang itu disesat-sesatkannya terus kita. Gini Lul, Prul, kalau secara akidah iman mereka masih sama seperti kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, berarti nggak ada yang salah. Kalau amal mereka masih berdasarkan dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilakukan dan pernah dikatakan oleh Rasulullah, berarti betul. Selama yakin mereka masih kepada Allah dan Rasulnya dan melakukan apa yang diperintahkan, berarti nggak ada yang salah. Karena itu sesuai dan berdasarkan keyakinan mereka. Tapi ketika mereka menyesatkan umat sebagian lainnya, lalu menjatuhkan hukum fasik, hukum kafir kepada umat sebagian lainnya, maka disitulah menjadi kurang tepat. Nah, itulah yang buat aku geram bang. Enak aja orang itu kafir-kafirkan kita ya kan Lul. Itu dibilangnya haram. Yang ini bid'ah. Kan geram Pol. Iyalah. Kenapa kau emosi Prul? Perkataan mereka kan nggak merubah keyakinanmu. Karena bukan Allah yang memvonis kau kafir. Tetaplah kau beribadah dan bermuamalah sesuai dengan paham dan keyakinanmu. Tapi sebab orang tuh ketentraman beragama nih terganggu ya Pol. Betul bang. Kita dah betul-betul nih bang. Sedap aja orang tuh salah-salahkan. Kalau kau merasa benar, kau nggak perlu marah Prul. Kalaupun kau mau menyanggah, kau bisa sampaikan sanggahanmu tuh secara baik dan secara arif. Sesuai dengan keilmuan dari Allah dan Rasulnya. Nah, kalau mereka mengatakan kita kafir, lalu kita marah lalu mengatakan mereka kafir, kapan damainya umat beragama ini? Tapi ini perkara membela agama bang. Betul. Mereka sudah merusak keyakinan kita. Ya sampaikan apa yang menurutmu itu benar dengan baik. Nggak usah marah-marah. Kan gitu yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada dampak baik sedikit pun dari amarah Prul. Kalau perkara dihina, Rasulullah udah duluan. Perkara dikafirkan, disiksa, dicaci, dituduh gila, itu sudah Rasulullah duluan yang merasakannya. Namun begitu, Rasulullah tetap arif dalam menyampaikan dan berdakwah secara lemah lembut. Oh, itu kalau yang dihina itu pribadi Rasulullah bang. Bang. Tapi kalau sudah menghina agamanya, Rasulullah dan para sahabat pasti akan mencabut pedangnya untuk membela ya Pol. Betul bang. Siapa bilang? Kok siapa bilang dia Pol? Belum tahu bang Udin nih. Abang nih tak rajin dengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz tuh bang. Rasulullah tuh kalau yang dihina pribadinya sebagai Muhammad, dia akan sabar. Sabar bang. Tapi kalau sudah agamanya yang dihina, pasti dia akan marah ya Pol. Betul itu bang. Tak salah yang dibilang Bahlul ini. Lul, kau nih suka kali balik-balikkan sejarah. Lul, kau dengar ya Lul, Prul ya. Kalau secara pribadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu berasal dari keturunan suku Quraisy, yaitu suku yang teramat disegani di bangsa Arab. Maka nggak akan ada yang berani, siapapun dari bangsa Arab itu yang berani menghina, berani mengganggu Muhammad bin Abdullah itu. Terlebih lagi beliau itu dijaga keamanannya oleh pamannya si Abu Thalib. Jadi Muhammad bin Abdullah itu justru diperangi, dimusuhi, dihina, dicaci, itu karena agamanya, bukan pribadinya. Sehingga orang-orang kafir bangsa Arab pada waktu itu menawarkan segala kesenangan, harta tahta, dan wanita kepada Rasulullah asal beliau mau meninggalkan agamanya.
Jadi jangan kalian pisahkan kesabaran baginda Rasulullah SAW itu dalam melawan kezoliman para kafir Quraisy itu dengan agamanya. Akhlak Rasulullah itu bagian dari dakwah yang ia contohkan kepada umatnya, Prul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang bisa dicontoh. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan, jangan kalian satukan, jangan kalian contoh akhlakku, pribadiku dengan agamaku. Karena Rasulullah SAW Allah utus ke muka bumi ini justru ingin membuat kedamaian dan kemuliaan bagi seluruh umat, bukan untuk menciptakan peperangan di tengah-tengah umat.